tahu kau. Santi Kang Xienin让我们平看来到学校，这里我们美丽的校园，可爱可亲的老师，友善的朋友。现在我们要开始学习了。今年8月我们一块学习健康成长。Amin. Oke. Nah, apakah kamu kedengaran suaranya Lo Septi? Dengar saya. Dengar, oke. Masih gak dengar kalau suruh itu doa. Doa, oke. Yuk kita sekarang literasi dulu ya. Kevin lagi sekarang yang literasi. Kevin terus ya. Kevin terus ya yang literasi. Lah. Kenapa? Makin gendutnya suruh ajak ngomong ya. Aduh, rasanya lihat rumahnya Cika itu sudah kayak mau liburan aja nih. Desember ya hari ini ya. Selamat datang Desember. Tanggal 1 hari ini kan? Iya, tanggal 1. Ya, tanggal 1 ya. Aduh, bentar lagi liburan. Mau liburan kemana nih? Libur. Tanggal 1 semoga tidak ada PR. Kamu itu ya selalu berdoa. Ya kan kapan hari sudah lama nggak ada PR. Ya kan? Sudah lama nggak ada PR. Bukan buat. PS. Ya, Mbak. Mana Kevin? Kevin, silakan ini dibaca. Mana itu? Ayo, yang lainnya ini. Heaven, Iren, Boren, Angel. Nggak dinyalain lagi kameranya. Kamu masa nggak bosan sama lo seperti dikasih tahu tiap hari ya? Ayo, ditunjukin wajahnya. Masa kayak nggak pernah denger aja? Nggak pernah kenal lagi. Iya, yuk. Orang ya temennya sendiri. Kamu merasa untung lah kalau misalkan nggak nyalain kamera itu. Silakan Kevin, dibaca Kevin. Wasiat. Harimau sedang asik bercermin di sungai sambil membasuh mukanya. Gagah juga aku ini. Tubuhku kuat berotot dan warna lorengku sangat indah, kata harimau dalam hati. Kesombongan harimau membuatnya suka memerintah dan berbuat semena-mena pada binatang lain yang lebih kecil dan lemah. Si kancil akhirnya tidak tahan lagi, benar-benar keterlaluan si harimau. Kata kancil menahan marah. Dia mesti diberi pelajaran biar kapok. Sambil berpikir, di tengah jalan kancil bertemu dengan kelinci. Mereka berbincang-bincang tentang tingkah laku harimau dan mencoba mencari ide bagaimana cara membuat si harimau kapok. Iya, coba Kevin itu. Wajahnya itu dikasih tahu ke teman-temannya sama Lause semuanya gitu loh. Ya, selanjutnya. Terima kasih Kevin. Aku. Siapa itu yang bilang aku? Cika. Aku Senang mau sekali Daniel. kalau mau baca. Ya sekarang Aku mau Daniel. Oh ya, Cika paragraf ketiga, nanti Daniel paragraf keempat. Silakan Cika. Setelah lama terdiam, aku ada ide, kata si kancil tiba-tiba. Tapi kau harus menolongku, lanjut si kancil. Begini, kau bilang pada harimau kalau aku telah menghajarmu karena telah menggangguku. Dan katakan juga pada si harimau bahwa aku akan menghajar siapa yang berani menggangguku, termasuk harimau. Karena aku sedang menjalankan tugas penting, kata kancil kepada kelinci. Tugas penting apa, Cil? Tanya kelinci heran. Bilang saja begitu. Kalau si harimau nanti mencariku, antarkan ia ke bawah pohon besar di ujung jalan itu. Aku akan menunggu harimau di sana.
Tapi aku takut, Cil. Benar nih rencanamu akan berhasil, kata kelinci. Percayalah kepada aku. Kalau gagal, jangan sebut aku si kancil yang cerdik. Iya, aku percaya. Tapi kamu jangan sombong, nanti malah kamu jadi lebih sombong dari si harimau lagi. Oke, terima kasih Cika. Silakan Daniel. Si kelinci pun berjalan menemui harimau yang sedang bermalas-malasan. Si kelinci agak gugup menceritakan yang terjadi padanya. Setelah mendengar cerita kancil, harimau menjadi geram mendengarnya. Apa kancil mau menghajarku? Berani sekali dia, kata harimau. Seperti yang diharapkan, harimau minta diantar ke tempat kancil berada. Itu dia si kancil, kata kelinci sambil menunjuk ke arah sebatang pohon besar di ujung jalan. Kita hampir sampai, harimau. Aku takut nanti jangan bilang si kancil kalau aku yang cerita padamu. Nanti aku diajar lagi, kata kelinci. Si kelinci langsung berlari masuk dalam semak-semak. Oke, terima kasih. Selanjutnya silahkan Valdi. Val. Hai kancil, ku dengar kamu mau mengajarku ya? Tanya harimau sambil marah. Jangan bicara keras-keras, aku sedang mendapat tugas penting. Tugas penting apa? Lalu kancil menunjuk benda besar berbentuk bulat yang tergantung pada dahan pohon di atasnya. Aku harus menjaga benda wasiat itu. Benda wasiat apa sih itu? Tanya harimau. Heran. Benda adalah semacam gong yang berukuran kecil. Tapi benda ini bukan sembarang benda. Kalau dipukul suaranya merdu sekali. Tidak bisa terlukis dengan kata-kata. Harimau jadi penasaran. Aku boleh tidak memukulnya? Siapa tahu kepalaku yang lagi pusing ini akan hilang setelah mendengar suara merdu dari benda itu. Jangan-jangan, kata kancil. Harimau terus... Bukan jangan. Oh, jangan, kata kancil. Harimau terus membujuk si kancil. Setelah agak lama berdebat, baiklah, tapi aku pergi dulu. Jangan salahkan aku kalau terjadi apa-apa ya, kata si kancil. Terima kasih. Silakan Monica. Setelah kancil pergi, harimau segera memanjat pohon dan memukul benda itu. Tapi yang terjadi ternyata benda itu adalah sarang lebah. Sekelompok lebah yang marah keluar dari sarangnya karena merasa diganggu. Lebah-lebah itu mengejar dan menyengat si harimau. Tolong, teriak harimau kesakitan sambil berlari. Ia terus berlari menuju ke sebuah sungai. Biur, harimau langsung melompat masuk ke dalam sungai. Ia akhirnya selamat dari serangan lebah. Awas kau kancil, teriak harimau menahan marah. Aku dibohongi lagi, tapi pusingku kok menjadi hilang ya. Walaupun tidak mendengar suara merdu benda wasiat, harimau tidak terlalu kecewa, sebab kepalanya tidak pusing lagi. Hahaha, lihatlah harimau yang gagah itu. Lari terbirit-birit disengat lebah, kata kancil. Binatang kecil dan lemah tidak selamanya kalah, bukan? Aku harap harimau bisa mengambil manfaat dari kejadian ini, kata kelinci penuh harap. Oke, terima kasih. Apa hikmah dari bacaan kita hari ini? Ada yang tahu? Tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong.
Terus habis itu apa lagi? Jangan tes orang. Menurutmu yang nakal itu harimau apa kelinci? Dua-duanya. Di situ itu menurutnya Mas Septi yang jahil banget kelinci ya. Kelinci Iya. yang tapi harimau itu enak kalau dibujuk. Loh, kenapa kok kelincinya di banget? Menurutmu enggak sih? Coba kalau ada orang yang sombong, kita ya harusnya enggak usah godain dia kan? Iya enggak sih? Kayak kelinci Kan itu idenya kancil loh. enggak, maksudnya si kancil itu loh. Nah, kelinci kan mendukung si kancil. Soalnya mungkin disuruh-suruh pejabat. Ya kan? Walaupun kita itu ada orang sombong, tapi dia kok Jangan sombong merendahkan banget sih? orang lain. Iya, kita tuh juga nggak boleh loh jahili ke orang itu. Biar tahu rasa karena dia sombong. Nggak boleh loh kayak gitu ya. Padahal kita juga punya sombongan. Iya. Itu namanya balas Kita dendam. juga punya Itu sifat namanya balas dendam. sombong gitu loh. Dan kalau kita itu menjahili teman kita sampai melukai, itu tadi melukai si harimau lo ya. Menurut Lose ini malah yang jahat itu bukan si harimau, malah si kancil. Iya enggak? Iya, menurutnya Lose itu malah si yang paling jahat itu si kancil. Kalau si harimau kan hanya sombong pada dirinya sendiri. Mungkin kamu kalau berkaca gini bilang, "Hai kaca, aku cantik sekali kan di rumah ini." Gitu. Iya, 1 detik ngomong orang paling cantik di dunia, tapi 1 detik lagi kayak orang terjelek di dunia. Ya kan kayak gitu. Kan kamu kadang wah ya deh. Oh kayak gini kurang cantik. Oh kalau kayak dikasih jepit kayaknya aku cantik deh. Gitu kan? Nah. Enggak. Oh kok kayaknya aku pakai pita aja deh. Nah itu kan nggak apa-apa. Atau kalau sombongnya itu untuk bercermin. Tadi itu loh. Tapi kan dia suruh-suruh. Harimau loh. Dia itu pernah juga tapi dia menjahili. Di semua cerita yang ada kancilnya, pasti kancil ini yang nakal. Gitu. Selalu mencoba si kancil ini. Jadi hikmahnya Moralnya adalah kancil sangat cerdik. Kancil sangat cerdik. Jadi itu tadi sebetulnya kancil itu hanya ingin membalaskan bukan karena dia si harimaunya sombong, tapi karena si harimau itu juga sering menindas yang lemah gitu loh. Nah, ya, bukan karena dia sombong terus mengagumi dirinya sendiri, tapi karena dia itu menindas yang lemah juga. Misalkan kamu ini aku sekarang sudah sudah cantik, aku akhirnya ke temanku yang lain, kamu apa sih menindas temannya yang lain? Itu yang bikin si kancil itu membalaskan dendam gitu. Tapi sebetulnya enggak boleh balas dendam itu ya. Ya enggak sih? Balas dendam itu boleh enggak? Iya. Ya, membalas dendam kayak kancil itu tadi sebetulnya enggak boleh membalas dendam. Kalau misalkan ada 2 loh, kalau kapan hari itu di kelas 6 yang lalu itu kalau enggak dibalas nanti keterlaluan. Ya enggak? Iya kan enggak. Kalau hanya nama dia nanti malah ini. Malah kalau nggak dibalas nggak ada tahu dikasih pelajaran. Setidaknya dibalasnya yang baik. Kalau bisa itu dikasih pelajaran yang sama gitu ya. Kalau hanya dikasih pelajaran itu selalu bilang, kalau masih kecil ngapain ngasih. Kalau udah sering kayak gitu, tapi bisa diskusi. Pun keluar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri lah. Bisa diskusi nanti kalau misalkan sama temen yang lain gimana ya caranya supaya temennya ini biar nggak sombong lagi gitu ya, atau membuat aksi diam ketika ditanya diam gitu kan, akhirnya temennya jadi kerasa loh, kenapa ya teman-temanku kalau ditanya diam semua. Ada malah yang pernah ejek-ejekan dikasih tahu marah dianya lah sih. Ya sifatnya orang ya, tapi diingat jangan sampai melukai. Kayak si kancil tadi ingin membalaskan dendam tapi sampai melukai
si harimau, kan kasihan Ya, kan? si Kancil ini memang nakal loh. Waktu itu ada yang interaksi itu si harimau itu dijebak gitu. Bambu-bambu itu. Tapi pokoknya jangan sampai melukai temannya loh ya. Didiskusikan. Nah, diskusi kalau bisa ke teman-teman yang lain, terus habis itu bilang juga ke orang tua, Ma ini temanku kayak gini, aku baiknya gimana ya? Soalnya kalau nggak dikasih pelajaran nanti temanku ini bisa kayak gini, gitu. Sudah terus-terusan minta tolong ke mama atau ke orang tua ya, biar nanti tindakan kalian itu tidak salah atau tidak menimbulkan kecekcokan, gitu ya. Kemudian kalau tindakannya salah malah dimarahin. bagus itu kalau anaknya lo Serba salah. Kita serba salah. Nah, satu lagi ya, kalau misalkan sedang keluar kota ini kan sedang sibuk-sibuknya mau persiapan liburan. Nah, sibuk-sibuknya persiapan Natal. Nah, mungkin sudah ada yang mau pergi-pergi. Tolong kalau ada tugas misalkan yang belum dikerjakan atau masih Lausa aku tidak bisa mengerjakan dahulu atau Lausa aku mengerjakannya nanti, itu boleh izin ke Lausa Septi. Tapi dengan satu syarat, nggak boleh nyontek kepada temannya, ya. Ya. Loh, Lausa Septi tahu tak kalau itu nyontek ke temannya, tahu. Jawabannya sama. Jawabannya persis sama persis temannya, ya. Nah, aku sering pernah kalimatnya sama. Kalau misalkan nanti lulus, aku kan yang ngirim dulu siapa? Nah, yang ngirim dulu siapa itu yang Lausa Septi kasih nilai sebenarnya. Kalau yang hasil mencontek kan pasti ngirimnya belakangan. Kalau ngirimnya belakangan masih kasih nilai 70 nantinya. Ya. Kan boleh diskusi, tapi kita kan nggak nyontek. Kita loh ngijir-ngijir sendiri. Pokoknya jangan menyontek dengan temannya. Kalau nggak bisa tanya ke Lausa, itu lebih aman. Ya, itu lebih aman. Malah nilainya itu bisa maksimal ya kan? Harusnya bagaimana gitu ya. Jadi tolong komunikasi dengan Lausa Septi. Apakah Lausa Septi nge-like? Enggak, tapi sedikit mudah. Oh, ya udah deh. Jadi tolong kalau ada sedang melakukan perjalanan atau sedang di luar kota, Lausa Septi dikomunikasikan, dikasih tahu ya kendalanya di sana bagaimana. Lausa nggak bisa ngerjain tugas dulu, besok ya ngerjain tugasnya, itu boleh ya, itu boleh, tidak apa-apa. Gitu. Sekarang Lausa ingin membahas PS yang kemarin. Nah, Lausa Septi sebelumnya minta maaf. PS-nya itu ada yang salah loh. Yang Lausa Septi kasih itu. Coba dibuka di halaman berapa kemarin? Halaman 118. Di halaman 118. Yang ini? Sudah terlihat? Halaman 118. Ya. Halaman 100. Elektromagnet Lausa. Iya, coba yuk dibetulin semuanya. Silakan. Kemarin itu Lausa Septi yang itu sudah dianggap bonus, ya. Bukunya pada Madika. Ya, coba dibetulin semuanya di halaman kemarin kan banyak yang masih salah ya. Oh, Lausa nge-lag, suaranya putus. Halaman 118 yang nomor 3 itu elektromagnetik. Ya, jadi jawabannya yang A iya. Yang A berarti iya. Jelaskan. Nah, prinsip kerjanya bagaimana? Ada yang tahu? Lausa, Ya, kenapa nak? aku cuma nulis induksi soalnya Lausa bilang induksi. Iya. Soalnya Lausa yang ngasih nilai. Jadi itu adalah elektromagnetik. Gimana ya? Kok bisa elektromagnetik? Karena cara kerja alat di samping menggunakan besi yang dialiri arus listrik untuk mengangkat besi dan menurunkan besi tua ketika arus listrik dimatikan. Wow, saya lengkap banget sih.
Iya, elektromagnetik. Cara kerjanya bagaimana? Kan satu besi itu dialiri Coba kawat. nanti pakai kata-katamu sendiri ya. Yang Bentar, penting Lause. kita sudah tahu kalau itu elektromagnetik. Aku pernah Ini nulis Lause coba kasih tahu. Lasa. Ah, Besok ulangannya jangan ada itu loh apa tuh? Apa itu? Teka-teki gimana sisa. kalau yang bikin soalnya kamu aja deh. Lause. Lause yang kerja deh. Apa? Prinsip kerja alat pengangkat besi menggunakan besi lunak yang dililiti kumparan, kemudian kumparan dialiri arus listrik sehingga alat tersebut menjadi magnet dan yang telah diangkat oleh alat, yaitu dengan cara memutuskan aliran arus listrik sehingga alat kehilangan sifat kemagnetan dan benda 5 tahun magnetis yang kemudian. menempel lepas. Ya, oke. 5 tahun Jadi kemudian. ini caranya ya. Ini manfaat. Nah, ini katrol listrik namanya ya, Nak ya. Jadi elektromagnet yang besar digunakan untuk mengangkat sampah. Nah, ini dia. Mengangkat sampah logam yang tidak terpakai. Apabila arus dihidupkan, maka katrol listrik akan menarik sampah besi dan memindahkan ke tempat yang dikehendaki. Jadi di sini, ini di sininya berarti ada banyak sekali besi ya dan dialiri arus listrik. Jadi ketika arus listriknya dimatikan, sampah besinya akan jatuh. Nah, dengan cara ini sampah yang berupa tembaga, aluminium dan sen dapat dipisahkan dengan besi. Ini keunggulannya. Mampu mengangkat besi gitu ya. Coba sekarang. Memudahkan apa yang aku bilang. Ya, coba kamu apa namanya? Kamu rangkai dengan kata-katamu sendiri. Bisa nggak? Coba dirangkai dengan kata-katamu sendiri. Coba. Bentar, kamu tuh kelas ya? Ya, coba dirangkai dengan kata-katamu sendiri. Bisa? Yuk, coba. Berarti intinya apa? Ya, VV coba, VV. Ayo V, coba V. Iya. Karena, coba. Atau sebab. Panggil V. V. Coba V. Dia nggak pakai headset loh, sih. Tuh, VV. Gak punya Jocelyn. Rusak semua loh, Itu bisa kan? Bisa kan ngomongnya? Bisa ngomong kan? Jawaban. Coba. Itu kan bisa. Jocelyn, coba. Mana Jocelyn? Gaby, coba. Gaby, bisa, Gab? Sebab bagaimana, Gab? Gaby, coba. Gak apa-apa, salah nanti dibenerkan sama Lause. Sebab bagaimana, Gab? Sebab. Gab. Masih dipikir, Gab? Dipikir, tah? Alat tersebut. Gimana enaknya? Menggunakan besi yang elektromagnetik itu kan besi yang diapakan ya? Yang dialiri arus listrik. Iya, yang dialiri arus listrik. Untuk apa tadi? Untuk mengangkat logam, ya enggak? Yep. Untuk mengangkat logam. Udah set loh. Oh iya, untuk mengangkat logam dan menurunkan logam tua ketika arus listrik dimatikan. Menurunkan logam apabila arus listrik dimatikan atau terputus boleh ya. Oke. Ya, gitu. Ini Lause Septi sama Shannon ini. Coba yang B. Apakah fungsi benda tersebut? Tadi ada fungsinya ya? Apa fungsinya tadi? Mengangkat badan logam untuk dijadikan besi lagi. Yang B. Ini yang nomor 3. Mengambil logam yang terdapat pada tumpukan sampah. Ya,
Mampu mengangkat sampah besi dalam jumlah besar, ya kan? Aku mengangkat benda logam untuk dijadikan besi lagi. Coba lihat yang tak sen. Enggak, sebentar, Cik. Apa aja ini? Yang pertama? Mengambil logam yang terdapat pada tumpukan sampah. Mampu mengambil logam besi dalam jumlah besar dalam tumpukan sampah. Apalagi ya? Mengangkat benda logam untuk dijadikan besi lagi. Yang kedua? Mengangkat logam untuk pembangunan. Apa nggak tahu? Mengangkat logam untuk dijadikan besi lagi. Apa ya? Memindahkan ya? Iya, memindahkan logam. Memindahkan logam besi Ke tempat yang lain. mengembalikan ke tempat yang lain. Berapa ya lesson? Yang ketiga, apalagi? Ada 3. Sudah. Memisahkan ya? Ya, Memisahkan sampah memisahkan dengan logam, sampah logam. Memisahkan sampah Logam dengan sampah. Memisahkan sampah dengan Logam. Berarti juga dapat memisahkan yang ferromagnetik. Kenapa? Karena magnetnya kuat. Memisahkan benda. Nggak cukup kalau ditulis semua. Ya disingkat dong. Ferromagnetik dan apa tadi? Ferromagnetik dan dia magnetik. Atau non magnetik boleh. Apa? Non magnetik. Bisa. Kan akhirnya terpisah kan? Memisahkan sampah dengan logam. Finish. Sudah siap ulangan? Ulangan besok. Besok ulangan. Oh iya, untuk kisi-kisi PAS. PAS kan ada 2 ya kita ya. Ada yang pertama PAS IPA. Kalau PAS IPA itu mulai dari tema 3, 4, 5. Anggap itu listrik dan magnet gitu, Nak. Oh iya, Tah. Nice. Ya, listrik dan magnet aja. Kemudian kalau yang di matematika. Nah, ini kamu belajar PTS ganjil. Ya. Dan apa? Lingkaran ya? Lingkaran. Aja. Ya, lingkaran. Aja ya. Jadi setelahnya kita ulangan besok, hari-hari berikutnya nggak akan ada PR. Hari-hari berikutnya nggak akan ada PR, hanya diisi latihan aja dan PS. Latihan, PS gitu aja. Karena kita mau persiapkan untuk PAS. Berarti buat matematika volume bangunan kayak... Oh, volume nggak usah. Itu masuk semester 2 nanti ya. Semester 2 itu. Oh. Wow. Semester 2. Tapi kan sudah belajar kan? Soalnya aku nggak suka hafalan itu. Nggak begitu apa. Tapi kan akhirnya kalian sudah ngerti kan? Sedikit-sedikit. Ya, nanti kalau sudah selesai refreshing itu nanti otaknya bisa encer lagi menerimanya. Aku sampai semester 2 SMP. Habis SMP ya, senangnya. Tambah tua lah. Ya, kamu di mana Lydia? Itu yang sekolah atap rumah itu Lydia. Yang sekolah tiap hari atap rumah. Waktu kecil pengen cepat besar, sekarang waktu besar pengen kecil lagi. Iya, lah Septi lo pengen kecil, kamu kok pengen cepat besar. Mas kecil loh, saya pengen cepat besar. PAS matematika juga bab 3, 4, 5. PAS matematika pokoknya belajar PTS sama lingkaran. Oke. Mulai dari kelas Mulai dari tema 1, bab 1 kalau
Kalau matematika, ya kan? Bab 1, 2, 3. Tapi kan kamu nggak perlu belajar kemana-mana. Belajar langsung PTS ganjil. Oke. Ya, belajarnya nggak usah kemana-mana. Belajar PTS ganjil. Ini juga kamu nggak perlu belajar kemana-mana. Belajarnya PH. Oh, ya kan? Belajar PH aja sudah. Lo nanti nggak mungkin nggak akan ngasih tahu apa, nggak akan bikin soal yang aneh-aneh, ya sudah dari PH aja. Nanti jangan susah-susah ya, soalnya ada kata-kata siap. dalam gambar disuruh jelasin itu tuh. Puisi pakai portak 60 aja nggak apa-apa loh. Yuk, jadinya nanti Fikol ya, ada Fikol ya. Ada Fikol ya ini. Fikol. Ini juga ada Fikol ini. Matematika Fikol apa? Loh, matematika Fikol Lose. Iya. Kelas 5 itu sudah di Fikol sama Lose. Negatif 5 dikali negatif 7 berapa hasilnya? Gitu. Langsung dapat heart attack. Bisa, ini ada Fikolnya ini. Kan boleh dikasih kertas untuk dihitung kan, enggak apa-apa kan? Kamu itu loh sampai soal Fikol lo disuruh ngasih tahu, ya ampun. Soal Fikolnya gampang lah. Kalau matematika itu kayak apa namanya? Yang itu loh, misalkan negatif 15 sama negatif 17 lebih besar yang mana? Coba. Oh, negatif 15 lah. Nah, negatif 15. Coba apa namanya? Jadikan desimal dari pecahan 3/4. Berapa? Desimal lagi ngitung. Saya 0,75. 0,75. Kayak gitu kok, gampang. Itu yang seharian. Yang biasanya dijadikan kuisis itu di Fikol. Nah, misalkan 0 sama negatif 1 lebih besar mana? Berarti nggak ada alasan. Ada kuisis, tetap. Ada Fikol, ada kuisis, ada Google Classroom. Jadi nanti ada 3 ya. Ada Fikol, ada kuisis, dan ada di Google Classroom. Masa jangan sampai suruh kuisisnya pakai cara. Soalnya itu habis aku ngerjain kuisis mesti nulis caranya. Ya kan kuisisnya kalau ada caranya. Kalau nggak ada caranya nggak usah dikasih cara toh, Cik. Paling yang ada caranya cuma 5. Ngerjain kuisis dulu, terus habis itu baru. Sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan untuk ulangan harian besok? Live Zoom-nya juga ada. Di live Zoom ya? Oh ada. Ini, yang IPA ini. Yang IPA itu diganti nih. Ini diganti live Zoom. Ya, berarti di GC nggak ada. Kalau ada live Zoom berarti di Google Classroom nggak ada. Enak kan? Dikit aja lah, dikit aja. Kalau di GC itu soalnya nanti 10. Kalau di live Zoom hanya 5. Ya kan? Satu momen ada 5 pertanyaan lah. Live Zoom tapi di GC jangan ada lagi. Cuma kuisis. Ya kan di GC hanya kuisis. Ya ada. Live Zoom aja. Tapi kalau satu nomor 5 soal ya apa? Dan Fikol. Nanti di Fikol sama lo satu-satu. Jangan lama-lama ya. Jam 12. Kamu mau menyebarkan soalnya ke teman-teman juga nggak apa-apa. Nanti teman-temannya biar nilainya bagus. Sebarin. Iya nggak apa-apa toh. Kenapa? Teman-teman kalau misalkan di namanya tertulis sampai limit. Satu orang nanti 2 pertanyaan. Ya, 1 orang. 2 pertanyaan. Ya, kalau salah 1 nilainya 90, salah 2 nilainya 80. Ya. Salah 3 nilainya 70, salah 4 nilainya 60. Kalau salah semua nilainya 70. Salah semua nilainya 70, bayangkan itu ya. 70. Salah semua. Fikol, kalau Fikolnya kan nanti nilainya digabung-gabung ya, ada nilai Fikol, kuisis, live Zoom, gitu ya. Sudah ada yang mau ditanyakan? Nggak ada sudah? Kalau sekarang sudah ada yang mau ditanyakan, sekarang langsung Sakti mau tes terakhir. Aku mau nanya.
ngada-ngada tanyanya. Ayo, mau tanya apa biar gak PS? Itu kalau salah semua 70, remedinya mana? No, Vicol-nya. Di Vicol, kalau salah semua nilainya 70. Yuk, sekarang kita tes terakhir. Ya, PS terakhir. Silahkan dibuka. Silakan dibuka halaman 125. IPA atau matematika? IPA dibuka halaman 130. Halaman 130. Silakan dibuka halaman 130. Halaman 130. Sudah? Ya. Itu ada halaman 130 sampai halaman 137. Langsung Septi ingin semuanya ngerjain. Langsung Septi ingin ngerjain semuanya. Coba. Langsung Septi ingin ngerjain semuanya. Langsung Septi ingin kalian ngerjain. Sekarang Medal Queen nomor 1 dibaca. Halaman 130 Romawi A. Nomor 1. Yang lainnya langsung siap-siap, nanti ini dikirim di Google Classroom ya. Hasil yang kita kerjakan bersama tinggal di foto aja, langsung dikirim ke Google Classroom. Ayo Medal Queen. Cepat. Berikut yang bukan termasuk sumber listrik. Apa jawabannya, Nak? Lampu. Lampu. Jangan, nggak boleh gitu. Ayo. Temennya gimana? Cegah pinter-pinter ntar. Farah, Daniel. Aku terus gak pintar. Nomor 1 apa, Nak? Lampu. Yang bukan termasuk sumber listrik siapa? Lampu. Lampu katanya Cika. Lampu, oke. Nomor 2, Owen. Silakan. Fungsi kabel dalam rangkaian listrik adalah Untuk menghantar listrik. ya, untuk penghantar listrik. Nomor 3, CV, silakan. Apa, Nak? Kalau temannya salah langsung jawab boleh. Boleh langsung dijawab sendiri nggak apa-apa. VV silakan VV. PP. Off cam loh. Kak, VV main itu. Excel deh, Excel. Silakan Excel. Main rambut dong. Nomor 3 kan ya? Ya, nomor 3. Baru sampai Lesi dari Cortina. Nomor 3, silakan Excel. Alat yang digunakan untuk memutus dan menghubungkan arus listrik disebut saklar, Lesi. Pinter, saklar. Selanjutnya Warren, silakan Warren. Aku Lesi. Berikut yang bukan merupakan rangkaian paralel adalah Yang bukan rangkaian paralel yang mana? yang A. Ya, yang A. Jocelyn, silakan nomor 5. Salah satu kegunaan rangkaian seri pada kehidupan sehari-hari adalah Apa, Nak? Kegunaan rangkaian seri pada kehidupan sehari-hari yang mana? Lampu lalu lintas itu paralel ya. Rangkaian listrik di rumah paralel. Rangkaian listrik pada kantor itu juga paralel. Berarti yang mana rangkaian seri? Lampu pada jalan raya. Jocelyn, apa Nak jawabannya? Lampu pada jalan raya. Ya, yang C. Selanjutnya, silakan Jesslyn nomor 6. Dibaca soalnya. Jika saklar pada rangkaian tersebut dimatikan, maka itu rangkaian seri. Jadinya kalau saklarnya diputus,
atau saklarnya dimatikan, maka lampunya bagaimana? Mati. Iya, lampunya akan mati. Jadi kedua lampu mati ya, yang B. Silakan Josephine nomor 7. Jika saklar dalam keadaan tertutup, maka listrik. Ya, saklarnya tertutup. Saklar tertutup itu jika dihidupkan. Kalau saklar terbuka berarti jika dimatikan. Tidak terhubung ya kalau terbuka. Berarti jawabannya yang mana, Nak? Nomor 7. Dapat mengalir. Dapat mengalir. Ya, yang B. Sharon, nomor 8. Silahkan. Sharon. Harus aku mau lah. Sharon tidak ada. Tidak ada Sharon. Dani, silakan nomor 8 Dani. Adalah Ya, kekurangan rangkaian paralel adalah biaya lebih besar, lampu menyala lebih redup, biaya lebih sedikit, atau lampu menyala lebih terang. Yang mana? Biaya lebih besar karena membeli bahan-bahannya itu sangat mahal ya, biaya lebih besar. Coba nomor 9 sekarang, Giorano. Nomor 9, Giorano. Kayaknya nggak ada orangnya loh. Nomor 9, Giorano, silakan. Jika saklar 2 dimatikan, silakan Geo. Tes. Ya. Jika saklar 2 dimatikan dan saklar 1 dihubungkan, maka lampu yang menyala adalah lampu yang mana? Lampu 1. Dan lampu 2. Lampu 4, 6, dan 5 gimana? Kan tidak ada saklarnya itu. Oh iya, jadi semua lampu kecuali lampu 3. Iya, semua lampu kecuali lampu 3. Oke, berarti yang D. Silakan Sharon, nomor 10 Sharon. Tadi belum, Sharon, nomor 10. Jika saklar 1 dihubungkan dan saklar 2 dimatikan, lampu yang akan menyala adalah Yang lampu yang menyala yang mana saja? Lampu 2, lampu 5. Lampu 1, lampu 2, lampu 5. Ya, betul. Yang A. Sekarang dikerjakan sendiri. Dikerjakan sendiri yang halaman. Yang halaman mana ya? Halaman 136. Halaman 136 dikerjakan sendiri. 136 sampai 137. Romawi A dan B. Nanti nomor 1 sampai nomor 6 sampai nomor 20. Dikirim ke WA Lause. Oke. Lebih baik tunggu. Ya, waktunya 15 menit cukup. Istirahat. Sampai pukul 10. Gini dong. Oh, gimana? 10.15 Kak? Iya, udah 10.15. Ya, 10.30. Ayo, silakan dikerjakan. Baru kami bisa istirahat. Ya, jadi ini aja. Istirahat. Sudah, Lause Sakti tinggal dulu. Lause Sakti tunggu di WA ya. Siap. Selamat belajar. Besok itu yang dikeluarkan sama Lause. Ya. Aijen. Kenapa Lause? Besok kenapa yang dikeluarin Lause? Besok yang seperti ini yang dikeluarkan sama Lause. Ya. Oh, tak pikir nanti ada orang yang bakal dikeluarin lah. Ya. Aijen, selamat belajar. Aijen, Lause. Ya.